Puncak gelaran Pesta Demokrasi sudah dilakukan 14 Februari lalu. Banyak yang tersenyum lebar, bahkan tertawa lepas. Namun tak sedikit yang menunjukkan wajah legowonya. Berbulan-bulan melaksanakan kampanye dan sosialisasi dengan harapan bisa meraup suara, namun berakhir amat cepat, hanya dalam hitungan jam saja. Para caleg, tim sukses, bahkan keluarga yang mendukung berusaha habis-habisan melancarkan beragam jurus demi menang pemilu. Tidak hanya menghabiskan tenaga dan waktu, tapi juga modal uang sangat besar. Ya, biaya fantastis dikeluarkan para calon penghuni istana dan gedung dewan. Ratusan juta, miliaran, bahkan hingga triliunan rupiah dihabiskan agar jadi juara. Kali ini saya akan mengajak Anda melihat ke belakang. Bagaimana uang triliunan itu hilang tak bersisa di pemilu kita. Bagi yang menang mungkin tidak mengapa, tapi bagi yang kalah apa mau dikata. Lalu kemana saja uang-uang ini dibakar? Saya memulai perjalanan dari wilayah di Pulau Jawa untuk bertemu dengan Bang Jul. Nama pria paruh baya ini sudah amat terkenal terutama ketika pemilu tiba. Bagaimana tidak, Bang Jul kerap dimintai tolong para caleg dan partai untuk menyebarkan amplop serangan fajar kepada warga. Saking bekennya, beberapa hari jelang pencoblosan lalu, sedikitnya 7 caleg mengontak Bang Jul untuk minta bantuan sebar duit. Uang serangan fajar dari para caleg dan partai biasa disebut uang cendol dan nominalnya beragam. Caleg yang sudah menghubungi saya itu sudah hampir 7 dah. Udah 7 caleg? 7 caleg. Oke. Itu dapil 3 sama provinsi. Udah minta semua tolong dibantu? Udah minta tolong dibantu. Oke. Kalau dari caleg-caleg itu minta bantuannya kayak gimana sebenarnya untuk menghubungi Bang Jul? Ya kalau minta bantuannya sih ya tentunya kan mungkin saya sendiri kan nggak bisa minta begitu aja dari caleg, ya mungkin nanti ada yang lainnya gitu. Lainnya itu apa? Ya terutama untuk zaman sekarang kan orang pada ngerti untuk uang cendol gitu. Uang cendol? Iya. Kalau uang cendol itu satu caleg kasihnya berapa juta atau berapa puluh juta sih? Nah kita tergantung mengajukannya. Misalkan dari TPS ini itu mengajukan, saya minta satu TPS itu misalkan ada 50 suara atau 20 gitu. Ya tergantung kemampuan caleg-caleg itu yang minta, iya. Kalau kayak gitu kira-kira rata-rata berapa? Berapa juta atau berapa puluh juta yang ngasih? Ya kalau kita mengajukan misalkan satu TPS itu 50 atau 100, itu paling besar 50.000. 50.000 satu orang? Satu orang, suara. iya itu satu TPS. Misalkan kita mengajukan ada misalkan di lingkungan RW ini seumpamanya ada 6 TPS, nah itu jadi 100 kali 7 aja Pak. Nah itu besarnya itu 50.000, paling kecil itu. Itu paling kecil? Di atas 50.000, 100.000 satu amplop bisa? Kadang-kadang kalau dulu bisa, kalau sekarang nggak bisa kayaknya Pak. Lebih kecil ya sekarang? Lebih kecil, ya. Tapi kalau yang dapil 3 mah agak lumayan lah. Kabupaten? Iya kabupaten itu ada Agak gede? 50.000, paling kecil 40.000. Banyak makan asam garam di dunia nyawer uang cendol, Bang Jul punya metode sendiri. Metode ini berbeda dengan cara tim sukses ketika bagi-bagi angpau serangan fajar. Bang Jul cukup kasih uang tunai tanpa amplop disertai stiker caleg yang nyebar uang cendolnya. Kalau dari Bang Jul sendiri? Kalau saya sih punya teknik sendiri. Teknik sendiri? Iya, kalau kita nggak pakai amplop, Pak, nggak pakai. Gitu. Iya. Jadi kita cuma megang stiker kecil, Gambar calegnya? gambar calegnya, Nomor berapa gitu ya? iya nomor berapa gitu. Ya udah, misalkan 40.000 ada satu keluarga itu ada 5 atau ada 4 ya, sesuai sama itu aja kita kasih. Misalkan yang 5
5 Yang orang. 5 keluarga gitu, 5 orang itu saya kasih 200.000 Sama stiker calegnya ini. sama stiker. Nih jangan lupa Bu, di nomor ini sekian gitu. Dari partai ini gitu. Jadi sekarang kan banyak panwaslu yang keliling terus. Jadi kita takut kalau kita punya teknik sendiri begitu. Jadi alasan kita bagi-bagi rezeki. Nggak bagi-bagi amplop buat kampanye gitu. Iya enggak. Cuma tetap stiker kita kasih. Kita umpetin. Iya. Oke. Untuk dapil yang tertentu gitu. Warga yang dapat duitnya mesti ngasih KTP nggak? Dari awal sih banyak Pak yang begitu. Tapi kalau saya sih cuma ngajuin data aja. Ya karena kita udah kesatu, kita udah akrab sama tim-tim dari itu gitu, dari partai itu. Ya udah kita ngajuin data aja, umpamanya di RW ini ada RT-nya berapa, misalkan ada 7 RT. Nah di RW yang sekian itu ada 8 RT gitu. Oke. Jadi kita mengumpulnya ke RT-nya aja. Oh, jadi dari ini Tekniknya begitu. Ya orang-orang terdekat dari warga disebar ke sana aja. Iya, jadi kan yang tahu RT sama warganya. Oke. Kalau kita pakai tim-tim begitu kadang-kadang nggak sampai Pak, Nggak sampai ke warga ya. nggak sampai ke warga duitnya. Kira-kira dalam satu tahapan pemilu kayak sekarang gitu Pak, gitu ya. Satu warga itu bisa dapat berapa kali rezeki sebenarnya? Ya sebenarnya sih kalau warga yang pintar, misalkan partai ini ngasih, nah ada lagi yang masuk, itu mah tergantung. Kalau misalkan dia ngasih 20, ya 30, 40, itu ketimpang sama yang 50. Jadi yang diambil suara yang 50 aja, Yang paling gede. yang paling gede. Ya kan? Belum udah kekumpul banyak nih. Iya makanya begitu. Jadi gede-gedean ya, Sal? Iya di wilayah kita nih, di wilayah sini ya makanya begitu. Kalau yang saya nggak itu kadang-kadang pada tahu nomor kita datang ke sini gitu, Bang Jul datang ke sana gitu. Iya, karena itu orang udah tahu basis kita gitu. Oke. Jadi mereka tahu, oh hubungi Bang Jul aja, pasti Iya. uangnya jatuh nih ke warga, pasti Iya, dan dia banyak masaknya. banyak masanya. Menurut Bang Jul, warga lingkungan sekitarnya tidak pedulian dalam memilih caleg. Bagi mereka, caleg atau partai yang kasih uang cendol paling banyak, semakin besar kans dicoblos dan melenggang ke gedung dewan. Dalam sekali gelaran pemilu, Bang Jul bisa mendapat uang ratusan juta dari caleg-caleg ini untuk disebar ke warga. Mendengar ini saya merasa cukup miris. Ternyata uang cendol banyak ditebar demi menjaring suara. Pasti menang nggak orang yang ngasih gede itu? Kalau di kita sih yang udah kita laksanakan ya, alhamdulillah Ada yang menang. dapat menang gitu. Kalau udah menang gitu, hubungi Bang Jul lagi nggak? Bang Jul makasih gitu atau gimana? Ya, Atau hilangnya? begitu dah kadang-kadang. Hilang aja. Iya, kadang-kadang kita minta bantuan, Pak, ono, ya ke dewan, ono jalan kita agak rusak sedikit gitu. Kadang-kadang, iya nanti. Sampai 5 tahun udah nanti doang. Ya, iya, sampai gini hari belum. Sampai gini belum ya? Iya. 5 tahun ya? Jadi sekarang maju lagi sama itu. Tadinya begitu lagi. Masih percaya nggak warga sama Bang Jul buat bantuin? Kalau warga sih namanya dapat duit, percaya aja sama saya. Ya udah pada mangap aja udah. Yang penting pada masih nungguin aja pada yang siapa gitu. Iya, ada yang datang ambil dapat. Jadi bila mana ada yang gedean yang ngasih, udah yang itu. Yang dapat suara. Tidak ada hati nurani memilih siapa. Nggak ada. Tidak hanya meminta bantuan ke orang-orang seperti Bang Jul. Banyak pula caleg yang juga meminta bantuan ke paranormal atau guru spiritual agar bisa menjaring suara. Ya, orang pintar banyak dicari caleg untuk membantu mereka membuka aura agar terlihat lebih karismatik ketika kampanye atau terhindar dari kecurangan. Saya lalu menuju sebuah wilayah di Jawa Tengah untuk bertemu dengan Mas Jose beberapa minggu sebelum hari pencoblosan. Sebagai salah seorang caleg, ia meminta bantuan paranormal untuk membimbingnya melakukan sejumlah amalan-amalan agar lolos ke Dewan Legislatif. Malam itu tepat pukul 12 malam, Mas Jose berendam di sebuah mata air keramat sebagai saran dari paranormalnya.
gunanya lebih ke untuk biar lebih membuka aura percaya diri, biar dibukakan jalan sama Tuhan. Saya mengikuti beberapa ini lebih terasa menghadapi orang, bisa membaca karakter orang itu seperti gimana, kita menghadapi seperti apa, emosi kita lebih terjaga, tidak gusrak-gusu gitu sih. Berendam gitu ya. Sebenarnya apa yang coba dicari atau coba diharapkan dengan aktivitas semacam ini atau ritual semacam ini? Lebih menyatu ke alam, jadi kita lebih ke Tuhan. Kita menyatu dengan alam, kita berdoa, tidak boleh terhalang, misalnya dia tidak boleh terhalang atap atau apapun, langsung menghadap ke langit. Di situ kita meditasi, berdiam diri, tidak boleh mikir yang macam-macam. Intinya kita berpasrah diri, kita mohon kepada Tuhan. Kalau ini emang jalan saya, minta tolong dibukakan, minta tolong untuk bantu. Kalau bukan jalan saya legowo. Kami datang tepat di malam Selasa Kliwon yang dipercaya sebagai malam yang baik untuk melakukan ritual bagi masyarakat Jawa. Mas Bagus, Ketua Ikatan Paritrana Indonesia, organisasi yang menaungi paranormal seluruh Indonesia, mengklaim malam ini amat baik untuk melakukan sejumlah amalan. Karena kalau anggapan orang Jawa itu malam Selasa Kliwon dan malam Jumat, sebenarnya Mas, malam Jumat Kliwon itu hari-hari yang sakral, dianggap hari yang suci lah bagi orang-orang spiritual ataupun kejawen ataupun orang-orang Jawa. Jadi mencari petunjuk itu enaknya emang di titik jam 12 malam ke atas sampai setengah 3 pagi. Gitu. Karena dari kita mempercayai dari jam 12 sampai setengah 3 itu ada perputaran rotasi bumi. Yang kedua, karena dari banyaknya orang yang udah istirahat, senyap, kita cari sunyi, itu petunjuk atau wahyu itu biasanya akan hadir. Menurut Mas Bagus, di tahun politik banyak caleg, pejabat daerah datang kepadanya dan rekan-rekan paranormal lain untuk mencari petunjuk dan ketenangan jiwa. Proses meminta petunjuk paritrana atau paranormal dan guru spiritual lain seperti ini sudah terjadi sangat lama. Biasanya pendekatan ke paranormal akan dilakukan oleh tim suksesnya terlebih dahulu. Setelah itu baru dilanjutkan oleh sang caleg untuk menjalankan ritual dan amalan yang disarankan. Ini boleh saya bilang ini, Mas? Boleh. Ya. Sebenarnya kalau masa-masa kampanye ini sepertinya dari tamu yang hadir 80% ini dari tim sukses, Mas, yang datang. Bukan dari tokoh-tokoh caleg. Paling kalau tokoh-tokoh caleg dari 80% cuma 20% Yang datang langsung. yang datang langsung. Selebihnya Tapi tim sukses. selebihnya tim sukses malah yang biasanya gitu. Sebenarnya mahar kita di tokoh-tokoh spiritual kita atau paranormal, kita nggak, ibaratnya kita sebagai tokoh spiritual ada sebagai penolong atau pengayom. Kita nggak menentukan mahar tertentu, tapi itu sebagai sebutan mahabah atau sodakoh ke kita. Itu mungkin kita nggak minta, mereka yang memberikan sendiri. Intinya itu. Baik. Jadi kita nggak ada mentarifkan mahar seperti berapa dan apa, nanti tidak. Cuma nanti ada tertentu syarat-syarat yang harus disiapkan biasanya seperti itu. Bagi Mas Jose yang menjalankan ritual kungkum atau berendam ini, apa yang ia lakukan sangat lazim dilakukan oleh senior-senior caleg. Sebenarnya ada yang menyarankan untuk melakukan ritual yang lebih ekstrim, tapi ia tolak. Menurut kalau saya yang lihat, pernah saya temui, pernah juga berkomunikasi, ada yang juga yang mengajak lebih ekstrim juga ada Lebih yang ekstrim. ya, kalau yang biasa-biasa itu seperti mendatangi kejelasan itu kan juga ada, tapi kebanyakan dari mereka itu kayaknya lebih menggebu-gebu, lebih ke ekstrim, seperti datang ke tempat
petilasan yang sebenarnya tidak seharusnya dikunjungi itu. Lebih angker gitu. Iya misalnya. betul, itu ada pakai susuk juga biar untuk sekali ngomong berwibawa juga ada. Ternyata kok begini udah beda sama pandangan saya. Saya mundur. Saya mah lebih suka ke yang hal-hal yang seperti putih mantang gitu sih. Tidak terlalu jauh dari nalar gitu ya Mas. Yang penting tidak terlalu jauh dari Akal sehat. akal sehat lah. Nyawer uang cendol puluhan hingga ratusan juta rupiah, meminta bantuan orang pintar dengan uang mahar, atau biaya ritual yang tidak sedikit dilakoni para caleg. Tapi bukan itu saja. Buang-buang uang seolah sudah umum dilakukan caleg, capres-cawapres, dan partai politik. Mereka juga berlomba-lomba memasang baliho, spanduk, bendera di setiap sudut kota dan kampung. Menurut beberapa caleg, maju di pemilu minimal harus mampu merogoh kocek 1 miliar rupiah untuk kampanye. Ini tidak termasuk biaya-biaya lain seperti uang amplop serangan fajar dan bagi-bagi sembako. Anggaran saya agak irit Pak. Nah, mungkin saya ada beda dengan caleg lain Pak. Kalau sekarang ya lata-latanya mungkin 500 juta. Tapi anggaran saya mungkin di dalam 1 miliar itu. Tapi sayangnya, uang besar untuk membuat alat peraga kampanye ini hanya akan terbuang sia-sia ketika masa tenang kampanye. Petugas gabungan akan membersihkan sejumlah ruas jalan dari alat peraga kampanye. Pembersihan dilakukan dengan menyisir sejumlah ruas jalan untuk membersihkan APK-APK yang belum diturunkan. Petugas-petugas ini bekerja tanpa henti dan tanpa dibantu oleh tim sukses caleg dan partai yang sejak beberapa bulan belakangan ini dengan rajin dan semangat menempel, memasang, bahkan mendirikan APK-APK ini. Kami menugaskan masing-masing kelurahan mengirimkan 20 PPSU untuk melakukan tugas-tugas ini, dibantu oleh teman-teman di SUB, Satpol PP, dan teman-teman dari FKDM dan lainnya. Kemudian APK-APK ini akan kami tempatkan dahulu di kantor kecamatan untuk kemudian dipilah untuk dibawa entah itu ke kelurahan atau juga ke gudang milik Pemprov DKI di Pulau Mas. Banyaknya APK yang berserakan kini ditampung di gudang-gudang milik Satpol PP. Saya datang ke salah satu gudangnya di wilayah Jakarta Selatan. Di sini saya melihat bagaimana gunungan sisa APK dari berbagai partai, paslon, dan caleg menjadi sampah. Petugas dengan segenap tenaga menurunkan tumpukan-tumpukan APK ini dari truk. Tidak hanya pamflet, ada juga baliho-baliho besar calon presiden dan calon anggota legislatif yang dipasang menggunakan bambu. Bambu-bambu berpaku ini tak jarang melukai petugas yang berjibaku melepas dan mengumpulkan APK. Ini baru sebagian kecil dari APK yang menjadi tumpukan sampah di wilayah Jakarta Selatan. Banyak yang masih berada di kelurahan dan kecamatan dan belum dikirim. Ini baru dari satu wilayah. Bayangkan sampah APK ini ada di seluruh Indonesia. Ketika melihat banyaknya sampah alat peraga kampanye seperti ini hanya dari satu gudang saja. Anda bisa bayangkan berapa banyaknya uang yang dibakar menjadi sampah selama masa kampanye ini. Mungkin tidak hanya miliaran, bahkan bisa sampai triliunan ya. Kalau sudah begini, tak heran bila kita mendengar kabar banyak caleg yang stres, depresi, bahkan kena gangguan mental karena gagal di pemilu. Pengeluarannya amat besar, mulai dari biaya kampanye, sebar amplop serangan fajar, bagi-bagi sembako, bayar orang pintar, hingga membuat banyak baliho dan spanduk. Di Solo, Rumah Sakit Jiwa Surakarta sudah menyiapkan bangsal-bangsal khusus untuk caleg gagal. Saya pun berkunjung ke sana dan ditemani kepala rumah sakit melihat fasilitas yang disediakan. Kan disiapkan banyak nih Pak, ada 200 tempat tidur, bahkan ada 30 yang VIP gitu Pak.
apakah dari rumah sakit jiwa sendiri gitu Pak sudah memprediksikan bahwa akan banyak nih sebenarnya pasien? Ya, seiring dengan perkembangan zaman, sekarang problematika kehidupan ini banyak menuntut pikiran yang banyak ya, apalagi ditambah dengan caleg yang kompetitif ya, kompetisi tadi, maka kami juga menyadari hal itu, kami mempersiapkan segala sesuatunya sesuai dengan perkembangan zaman, tuntutan zaman bahwa saat ini masyarakat peningkatan yang mengalami gangguan jiwa, baik itu depresi maupun sampai tingkat skizofren, itu semakin meningkat dari waktu ke waktu, sehingga kami punya kewajiban untuk mempersiapkan dengan baik. Ya, sejumlah alat-alat canggih untuk perawatan dan deteksi depresi sudah disiapkan. Menurut dokter kesehatan jiwa di sini, penting bagi keluarga untuk memonitor kondisi psikologis caleg agar tidak kebablasan dan terpaksa menjadi penghuni RSJ. Nah, mengalami suatu kegagalan itu reaksi orang beda-beda. Ada yang dia langsung bisa move on, ada yang dia tidak bisa move on. Nah, di situ potensi itu menimbulkan suatu gangguan mental dari tingkat ringan, sedang sampai berat. Mungkin hanya sekedar sekarang nggak bisa tidur ya, atau mungkin selama ini kok nggak bersemangat gitu ya, atau mungkin sekarang sangat berdebar-debar terus, cemas. Nah itu jangan dibiarkan seperti itu, segera cari pertolongan. Itu mungkin bisa dengan konsultasi awal, kemudian nanti mungkin akan ada pemeriksaan selanjutnya. Sampah APK dilarang dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir. Lalu mau diapakan sampah-sampah APK yang menggunung ini? Tetap di Rulifans. Ini baru sebagian kecil dari APK yang jadi tumpukan sampah di wilayah Jakarta Selatan. Banyak yang masih berada di kelurahan dan kecamatan yang belum dikirim. Sampah ini baru dari satu wilayah saja. Bayangkan, sampah APK di seluruh Indonesia. Dan yang menjadi persoalan, APK-APK yang luar biasa banyak ini entah akan dibuang kemana. Instruksi Menteri mengatakan, sampah APK dan bekas pemilu tidak boleh dibuang di tempat pembuangan sampah demi mengurangi pencemaran lingkungan. TPA kita sudah penuh, banyak yang open dumping, tahun lalu banyak kebakaran, 35, jangan sampai itu terjadi. Serba salah akan dikemanakan tumpukan-tumpukan APK ini. Dibakar pasti akan semakin mencemari lingkungan. Ditimbun tanah juga pasti akan sangat lama terurai. Untungnya ada anak-anak muda dengan ide cemerlang memanfaatkan limbah-limbah APK ini. Di antaranya ada Untung dan Dino yang tergabung dalam komunitas Tufo dan Good R&D. Di tangan mereka, APK-APK ini disulap menjadi sejumlah kerajinan. Nah, yang APK ini kan rata-rata penggunaannya jenisnya ini ya, fleksi Korea atau mungkin fleksi Cina. Lebih tipis. Ya, lebih tipis. Makanya kebanyakan kayaknya menggunakan fleksi Cina. Itu lebih tipis. Kalau bisa gini bisa dirobek. Nah, itu kan ketika dijadikan sebuah produk atau sebuah bentuk tas nih. Itu kan nanti gampang ini ya, gampang robek gitu ya. Nah, ketika diterapkan dia jadi multiplek, itu kan saling melekat satu sama lain. Iya. Saling melekat satu sama lain. Dan itu kokoh tuh, saling merekat deh. Nah, itu mungkin dari situ kita coba kira kita respon jadi material-material lainnya.
Untung dan Dino mengumpulkan APK-APK di pinggir jalan ketika masa tenang kampanye. Biasanya, mereka hanya mengambil spanduk yang sudah robek atau terjatuh di jalanan saja. Nah, sebelumnya yang kita coba olah nih, itu banner-banner yang APK yang jatuh ke bawah. Ngumpulin. Iya, yang udah kotor, nah kita ambil, coba kita cuci. Terus kita lapin, coba kita potong-potong, terus kita coba ya jadiin multiflag gitu. Nah, akhirnya ada juga akhirnya pas masa tenang ini, malamnya itu jam 12 teng, ya kita terjun di jalan. Pretelin atu-atu. Upaya Untung dan Dino menyulap limbah APK menjadi beragam kerajinan seperti tas, dudukan bangku hingga pelapis lantai ini tidak mulus-mulus saja. Mereka sering kesulitan mendapatkan APK karena terbentur birokrasi. Bahkan ada pula tim sukses yang meminta uang ketika spanduk dan bannernya diminta untuk di-recycle. Saya coba tanya ya ke kelurahan. Memang kan kayaknya kelurahan ini dia untuk pendataan juga. Jadi ketika saya samperin pas malam itu kan kebetulan ada kelurahan tuh mobil yang ikut. Saya coba ke kelurahannya. Mas, boleh diambil nggak Pak? Katanya. Mungkin boleh sih, cuma kalau nggak tanya Pak Kelurah dulu. Katanya. Oh yaudah Pak, terus kira-kira gimana Pak? Nanti aja hari Senin gitu, atau enggak hari Selasa. Coba Masnya ke kelurahan dulu, nanti coba ngobrol sama ketua Pol PP-nya atau ketua lurahnya gimana baiknya gitu, kayak gitu. Nah, cuma beberapa kelurahan juga ada yang, Mas silakan ambil aja gitu. Kita juga berharap ada yang ambil daripada tidak terpakai atau dimanfaatkan, ya lebih baik dimanfaatkan gitu. Barang-barang hasil daur ulang ini tidak semuanya untuk cuan semata. Banyak yang diberikan sebagai barter karena sudah mau memberikan APK yang sudah tidak terpakai ini. Kita sistemnya kita barter, bentuknya apapun gitu misalnya. Oke Mas, ya monggo aja ada yang menyerahkan, Mas saya cerahkan aja nggak apa-apa gitu misalnya. Cuma kan gimana ya kalau kita apa sih yang bisa kita kasih ke mereka, kita barternya apa nih? Ya kita mudah-mudahan dari produk ini ya kita bisa kasih ke mereka. Nah ada juga yang sistemnya ya barter produk terus ada yang ngasih aja monggo gitu. Pemilu kita memang menyisakan banyak cerita. Cerita perjuangan dan usaha untuk mampu menjadi pemenang meski dengan banyak cara. Dengan amplop serangan fajar, bantuan orang pintar, atau dengan tebar spanduk dan baliho kampanye secara masif. Ada yang bilang itu sah-sah saja, namun banyak juga yang mencibirnya. Tapi yang jelas, pemilu membutuhkan banyak uang, terutama bagi calon yang berperang menggapai suara. Bagi yang menang, uang yang dikeluarkan mungkin sebanding dengan hasilnya. Tapi bagi yang kalah, pemilu ibarat pesta bakar-bakar uang yang amat banyak.